ada harapan. Dalam setiap kegagalan, namanya Dira. Seorang perempuan muda, penuh semangat, punya mimpi besar, menjadi penulis terkenal. Sejak SMA ia menulis puisi di balik buku catatan, menyembunyikannya dari teman-teman karena takut ditertawakan. Ia kuliah sastra dengan harapan suatu hari tulisannya bisa menginspirasi orang lain. Ia pernah berkata kepada sahabatnya, "Aku nggak ingin hanya sekadar hidup, aku ingin dikenang lewat kata-kata." Tapi perjalanan itu tak mudah. Dira sudah mengirimkan naskah ke lebih dari 15 penerbit. Jawabannya, penolakan demi penolakan. Ada yang bilang tulisannya belum cukup bagus, ada yang bahkan tidak menjawab sama sekali. Beberapa menyarankan dia menulis yang lebih menjual, bukan yang terlalu dalam. Dira sempat berpikir, apakah ini semua sia-sia? Apakah aku terlalu naif bermimpi setinggi ini? Ia berhenti menulis, menjauh dari dunia yang dulu begitu ia cintai. Ia mulai bekerja di tempat biasa, kantor biasa, dengan kehidupan yang terasa hambar. Suatu malam, ia membuka kembali folder tulisan lamanya. Tangannya gemetar saat membaca puisi-puisi yang dulu ia tulis dengan penuh harapan. Ada satu puisi berjudul Pelangi Setelah Retak. Isinya sederhana tapi mengguncang. Tak semua yang retak harus dibuang, karena dari celah itulah cahaya masuk. Dira menangis. Ia sadar kegagalan bukanlah akhir. Itu hanyalah persimpangan, tempat kita bisa memilih, menyerah, atau mulai lagi. Keesokan harinya, Dira memutuskan menulis ulang naskah bukunya. Tapi kali ini bukan untuk penerbit. Ia mulai membagikan tulisannya di media sosial. Satu puisi, satu kisah, satu refleksi kecil setiap hari. Awalnya hanya dibaca oleh 5 orang, lalu 50, lalu ribuan. Orang-orang mulai mengirim pesan berkata, "Terima kasih, tulisanmu menemani aku saat aku ingin menyerah. Aku merasa seperti kamu menulis tentang aku. Tolong jangan berhenti menulis." Dan dari situ, lahirlah harapan baru. Dira akhirnya menerbitkan bukunya secara mandiri. Buku kecil, tak mewah, tapi ditulis dengan hati dan diterbitkan dengan keberanian. Bukunya viral. Ia diundang ke berbagai podcast, acara komunitas, bahkan sekolah-sekolah untuk membagikan kisahnya. Bukan karena ia sukses besar, tapi karena ia gagal dan memilih bangkit. Hari ini, Dira masih menulis. Tapi ia tak lagi menulis untuk diterima. Ia menulis untuk memberi harapan. Dira tidak pernah menyangka bahwa kegagalannya justru membuka jalan yang lebih tulus. Salah satu hari yang tak akan pernah ia lupakan adalah ketika seorang gadis remaja mengirim surat kepadanya, tulisan tangan di atas kertas bergaris. "Kak Dira, aku dulu pernah mencoba mengakhiri hidupku, tapi puisi kakak muncul di beranda Instagramku dan aku membaca kalimat itu. Tak semua yang retak harus dibuang, karena dari celah itulah cahaya masuk." Saat itu aku menangis, dan untuk pertama kalinya aku ingin bertahan hidup. Dira terdiam lama membaca surat itu. Ia memeluk surat itu seolah sedang memeluk gadis itu. Dan di detik itu Dira tahu, kegagalannya dulu tidak sia-sia. Ia tidak pernah berhasil menjadi penulis dari jalur prestasi instan. Tapi ia berhasil menjadi suara bagi mereka yang diam. Ia hadir untuk mereka yang nyaris tenggelam hanya lewat kata-kata sederhana yang lahir dari luka sendiri. Beberapa tahun berlalu, Dira mendirikan komunitas kecil bernama Retak Tapi Tumbuh. Tempat bagi anak muda yang pernah gagal
tersesat, kehilangan arah, untuk menulis, bicara, dan saling menguatkan. Komunitas itu berkembang, bukan karena popularitas, tapi karena ketulusan. Dira tak pernah minta dibayar. Ia hanya bilang, kita semua pernah gagal, tapi jangan biarkan kegagalan itu membuatmu berhenti melihat langit. Dan di balik setiap kegagalan, selalu ada harapan yang menunggu ditemukan. Dan kamu yang sedang membaca kisah ini, mungkin sekarang kamu berada di titik terendahmu. Mungkin kamu merasa semua usahamu sia-sia. Mungkin kamu merasa dunia tidak adil. Tapi percayalah, setiap kegagalanmu sedang menyiapkan ruang untuk sesuatu yang baru. Kamu belum kalah. Kamu hanya sedang dalam proses ditempa. Dira bisa menemukan harapan dari titik terdalam kegagalan. Kamu juga bisa. Bukan karena kamu harus menjadi orang hebat, tapi karena kamu manusia yang punya hati, yang punya mimpi, dan yang masih memilih untuk bertahan. Kegagalan bukan tanda kamu tak mampu, tapi tanda kamu sedang dibentuk. Kegagalan bukan ujung jalan, tapi jembatan menuju versi terbaik dari dirimu. Dan kamu yang sedang merasa gagal, ingat ini, kamu tidak sendirian. Kamu tidak salah karena gagal. Kamu hanya sedang diarahkan ke cara baru untuk bertumbuh. Setiap kegagalan adalah bahan bakar bagi harapan, asal kamu mau membuka mata dan melangkah lagi. Terima kasih untuk waktu yang kamu sisihkan untuk mendengar suara ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar terus berkembang, dan sampai jumpa lagi.